Salam bertemu kembali bincang-bincang dengan Bapak Insinyur Ramses Haribuan. Mohon Bapak Ibu subscribe. Pak, hari ini kita bincang-bincang Safety Information System di era revolusi industri 4.0. Apa tujuan dan manfaat lebihnya? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Hari ini saya akan menjelaskan Safety Information System di era revolusi 4.0. Tujuannya adalah tersedianya sistem informasi ketiga atau safety and health yang tepat dan akurat, sehingga dengan sistem informasi itu dapat dilakukan upaya menghindari, mengeliminasi bahaya atau mitigasi secara cepat dan akurat, sehingga ada kepastian keakuratan dalam pengambilan keputusan ketiga. Kira-kira itu tujuannya. Bagaimana gambaran umum revolusi industri 4.0 tersebut yang kini kita sudah berada di dalamnya? Nah, saat ini kita sudah masuk dalam revolusi era 4.0 disebut ya. Jadi itu udah dari mulai dulu ditemukannya mesin uap tahun 1800 itu disebut dengan revolusi industri pertama. Yang dulu dilakukan secara manual tapi sudah ditemukan mesin uap, dan kini sudah disebut dengan revolusi industri 4. Jadi dulu revolusi industri 3 itu orang berinternet ya, misalnya saya dengan ibu berinternet. Tapi sekarang bukan orang aja, itu disebut dengan IOP, Internet of People. Sekarang ada yang disebut dengan Internet of Things. Benda berinternet dengan benda, diprogram sedemikian rupa. Sehingga misalnya sistem marketing di suatu pemasaran bisa berkomunikasi secara akurat dengan mall. Pakaian udah nol, segera kirim. Nah, sistemnya itu berbicara dengan sistem di Amerika misalnya ada gudang besar di sana ya. Jadi udah sampai ke situ kita eranya sekarang, disebut dengan industri 4.0. Jadi saat ini semuanya sudah IoT. Misalnya tentang quality ya di pabrik, itu bisa dikelola kualitinya, diinspeksi oleh alat-alat sekarang. Kemudian tentang manajemen 4.0, safety juga 4.0. Ada lagi yang disebut dengan cyber security 4.0. Tentang operation 4.0. Sekarang ada mobil yang tidak ada supirnya lagi ya, misalnya contoh itu ya, di program bisa kita nyampe di suatu tempat. Nah, tadi yang saya sebut marketing itu ya, logistik dan sebagainya. Jadi kurang lebih itulah kira-kira gambaran di revolusi industri 4 sekarang yang semakin maju ini. Untuk informasi ketiga, hal-hal yang perlu diperhatikan apa saja Pak? Nah, untuk informasi ketiganya ada yang disebut dengan, yang pertama ada HAZCOM. Jadi HAZ itu singkatan daripada hazard, komunikasi. Jadi bahaya-bahaya itu kita komunikasikan di industri kita. Jadi tidak ada rahasia lagi. Semua karyawan, operator dan orang yang masuk industri itu diberitahu tentang hazardnya, hazard. Ya. Jadi mereka bisa melakukan penghindaran bahaya. Kemudian komputer information system ini udah agak lama, tapi itu termasuk yang dipersyaratkan. Kemudian antara lain contohnya PHAST, jadi proses hazard analysis software. Jadi penggunaan software sekarang ini semakin banyak kan, seperti software yang dijual di pasar itu ya. Tentang ketiga juga semakin banyak ya. Kemudian tentang environment protection, pencegahan lingkungan ya. Kemudian perusahaan itu harus menyiapkan company safety database. Misalnya contohnya MSDS itu material safety data sheet. Seluruh bahan kimia yang ada dipakai di perusahaan itu harus dikomunikasikan, ya, diinformasikan. Kemudian OSH risk management. Nah, kurang lebih itu ada beberapa itu tadi yang saya sampaikan yang perlu. Mohon dijelaskan contoh-contohnya Pak. Contoh-contoh hazard communication tadi, yang pertama adalah perusahaan industri yang menggunakan bahan kimia tadi kan diharuskan bertanggung jawab membuat dan memelihara sistem komunikasi. Jadi
nggak boleh rahasia lagi sekarang, harus dikomunikasikan dengan baik untuk melindungi para karyawan dari terjadinya kecelakaan kerja. Dan bagaimana dia menangani bahan-bahan itu, kalau tumpah bagaimana, kalau bocor bagaimana, nyimpannya bagaimana, itu disebut dengan Askom komunikasikan. Kemudian Askom itu menyangkut label. Jadi misalnya kita nyimpan di gudang ya bahan kimia berbahaya itu diberi labeling ya. Kalau di contohnya kalau di wanita itu bedak-bedak itu kan dikasih labelnya. Kalau bisa jelaskan bahan-bahannya. Kemudian tadi saya sebutkan material safety data sheet. Kemudian perusahaan harus membuat employee hazard communication system. Jadi itu diprogramkan gitu ya. Kemudian menyiapkan data-data yang pernah terjadi. Kemudian container labeling itu misalnya udah kita tahu lah ya, kemasan pestisida, kemasan makanan, obat-obatan, minuman, tembakau, bahan-bahan kayu dan sebagainya. Kemudian industrial chemical database juga harus disiapkan oleh perusahaan itu. Ini sebenarnya bisa kita download ya, di internet sudah ada. Tapi tidak mungkin semuanya kan kita ambil dari internet, tapi kita ambil aja yang bahan-bahan apa aja yang kita gunakan dalam perusahaan kita itu. Misalnya MBSG itu protective clothing, protective eye gear, kemudian clothing, pakaian-pakaian yang dipakai apa, itu dijelaskan di situ di MSDS itu. Kemudian record retention itu mencatat catatan-catatan untuk remedi ya. Kemudian OS risk management juga harus dipelihara. Dalam melakukan risk management kita sekarang menggunakan software yang banyak seperti yang saya jelaskan tadi. Tersedianya MDS, di-link informasinya semua, ada data proses, data probability, data exposure, data konsekuensi. Jadi dengan cepat kita bisa menghitung risiko ya. Nah, kurang lebih itulah. Bolehkah digambarkan kira-kira situasi penerapan peraturan K3 setiap era revolusi industri, Pak? Gambarnya kira-kira gini. Jadi revolusi industri pertama tadi kan udah saya jelaskan. Itu ditemukannya mesin uap ya. Jadi kurang lebih itu disebut dengan revolusi industri 1 ke 10. Peraturan yang masih ada, yang sudah ada saat itu adalah hanya peraturan tentang tenaga kerja anak, ya. Peraturan tentang pengupahan sudah ada di Eropa, ya. Kemudian pengaturan tentang tenaga kerja wanita. Kemudian mereka belum mengenal sistem manajemen K3. Kemudian belum ada code and standard yang dipakai, jadi masih agak sudah mulai modern sedikit karena ditemukannya mesin uap, tapi yang diatur baru ini aja. Kemudian revolusi industri 2 sampai ke 3 itu berbarengan ya, hampir semua negara maju membuat undang-undang yang di Indonesia disebut dengan Undang-Undang 170 tentang keselamatan kerja. Kemudian sudah dikenal OSH, Occupational Safety and Health Act, sudah dikenal SMK 3 atau OSHA 83. 23 itu sudah dikenal dengan sistem ISO series, code and standard sudah diperkenalkan. Jadi sekarang 4. Nah, di 4 ini tetap undang-undang sudah dikerjakan dengan baik, OSHA dikenal, SMK 3 dikenal, ISO series, ISO 45001, code and standard dan information system. Nah, kurang lebih inilah yang perlu dibangkitkan di revolusi industri 4 ini. Kira-kira itulah gambarannya. Perbandingan antara revolusi 3 dan prediksi revolusi 4.0 di bidang K3 bagaimana? Nah, perbandingan kira-kira gini, ini saya gambarin aja ya, mungkin ya audiens ada yang bisa membandingkan ya. Kalau revolusi industri 3 itu kan peraturan ketiga belum seluruhnya perusahaan menerapkan ya. Terutama banyak perusahaan swasta belum. Yang perusahaan negara rasanya udah harus ya. Belum semua industri memiliki sistem manajemen. Jadi SMK 3 itu belum semua. Yang menengah ke bawah itu banyak yang belum ya. Belum semua industri mengikuti standar-standar ya, engineering ya atau setaranya.
Database K3 belum cukup, belum memadai. Jadi MSDS saya sebut tadi salah satu contohnya ya. Tenaga K3-nya kadang-kadang nggak ada. Itu dirangkap dengan security. Itu revolusi industri 3 ya. Kemudian masih banyak terjadi kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan. Monitoring pelaksanaan K3 masih manual. Kemudian database ASE secara global belum ada. Nah, sekarang saya menyarankan di revolusi 4 ini peraturan K3 harus sudah diterapkan 100%, nggak boleh main-main lagi. Semua industri harus memiliki sistem K3 atau ISO standar atau standar ISO 45001. Semua industri harus mengikuti standar engineering yang diikutin. Jadi alat-alat mereka kan ada dari Eropa, dari Prancis, dari itu harus ikutin. Kemudian database K3 perusahaan harus sudah transparan. Kemudian tenaga K3 ya sekarang disebut dengan HSEQ, Health, Safety, Environment, dan Quality. Kadang-kadang ada perusahaan yang udah maju itu digabung ya, dan mereka sudah punya spesialis ya. Kemudian target perusahaan tentang zero accident. Jadi accident itu harus nol targetnya, nggak boleh ada ya. Dan akuisisi tentang penyakit akibat kerja juga nggak boleh ada sebenarnya. Kemudian monitoring pelaksanaan K3 dengan sistem informasi yang kita sarankan tadi. Kemudian using cyber communication to carry out HSE. Kemudian database HSE secara global harus available. Nah kurang itulah perbandingan K3 di revolusi 23 dan 4 yang sekarang. Bolehkah dibuat kira-kira saran summary ke perusahaan yang belum membangun sistem informasi K3? Nah saran saya, summary-nya sebagai summary, sistem informasi K3 atau ASE pada era revolusi industri 4.0 ini sudah sangat mendesak dan sangat dibutuhkan untuk mendapatkan data dan informasi dan pengambilan keputusan tentang hal-hal yang saya sebutkan tadi di atas secara cepat di tempat kerja. Sudah saatnya seluruh perusahaan industri yang belum menerapkan sistem informasi K3 segera membangun sistem informasi K3-nya. Kemudian kurang lebih itulah ada 2 saran saya. Terima kasih. Terima kasih Pak atas bincang-bincang sistem informasi K3 di era revolusi industri 4 dengan Bapak Insinyur Ramses SEMM. Salam inovasi. Terima kasih, salam inovasi.